Iya, jumpa lagi di channel Sabrudin Hobe. Hari ini kita akan belajar tentang AutoCAD lagi. Ya, untuk game kita vakum dulu ya. Kita belajar AutoCAD lagi, yaitu materi komputer arsitek 1. Ya, kita akan belajar tentang menu draw, di mana draw ini adalah membuat objek-objek dasar dari AutoCAD itu sendiri. Ya, jadi di sini ada beberapa menu ya yang bisa kita pakai nih. Tapi saya akan mengajarkan kita sama-sama belajar beberapa bentuk yang ada di sini ya. Kita hanya belajar di menu draw. Dari yang pertama adalah line. Line itu perintah ketiknya adalah L. Jadi kita ketik L, enter, nah itu menjadi line. Ketika kita line, maka kita bisa menentukan titik awal. Setelah itu baru menentukan arah, kemana arah selanjutnya, ke atas, ke bawah, samping kanan, samping kiri. Nah, misalnya saya ke kanan dengan jarak berapa? Misalnya jaraknya 100, enter gitu. Selanjutnya kita bikin ke bawah. Oke, terusin dulu 100, enter. Oke, kita terusin lagi 100, enter. Terakhir kunci saja, maka dia akan menjadi kotak ukuran 100 kali 100. Selanjutnya adalah polyline, sama seperti lain yang secara kasat mata dia sama. Polyline ini sama, pertama kita klik dulu titik awal, selanjutnya jaraknya berapa. Sudah temu jarak, arahnya ya, arah dan jarak. Saya sama membuat seperti line dan polyline. Oke, kita bikin lagi 100. Nah, ini jadi sama 100 kali 100. Fungsi line dari polyline ini apa bedanya sih polyline dan line? Nah, line itu adalah setiap sudut atau setiap ini adalah satu garis. Jadi dia terdiri dari 4 garis. Sedangkan line walaupun dia punya 4 sudut tapi menjadi satu garis. Jadi kita blok sebagian maka terpilih semua, beda dengan line. Nah, itu. Ya. Ketika kita blok, itu perbedaannya. Selanjutnya polyline itu juga bisa kita buat polyline. Nah, biasanya di menu ini di bawah sini kalau kita naikin itu ada klik awal dulu. Nah, ini ada art, health, length, undo, width. Width ini adalah untuk lebar. Jadi misalnya lebarnya kita ketik W, enter atau klik W. Ini jadi angkanya harus sama ya, supaya ukurannya sama, lebar garisnya itu tebalannya sama. Tapi kalau angkanya beda bisa menjadi bentuk segitiga atau yang lainnya. Contoh saya tebalnya 10, enter. Nah, kita masukin 2 kali, yang start sama ending. Nah, jadi dia punya ketebalan. Saya bikin 100, enter, klik 100, enter, 100, enter, ulangin 100, enter, kesini lagi 100, enter. Nah, kenapa garisnya tidak tertutup? Ini masih ada yang tertutup. Jadi kalau ketika kita mengaktifkan width tadi lebar garisnya, maka kita harus pakai yang namanya enter ketika nutupnya. Misalnya gini, 100, enter, garis kedua 100, enter, garis ketiga 100, enter, baru tutup, enter, maka semuanya akan tertutup. Bagaimana untuk mengembalikan garis ke awal? Sama seperti caranya, polyline, enter. Nah, polyline ya, PL dulu ya, L, enter, klik 1 kali, masukin W, enter, jadikan 0, enter, 0, enter, maka garis kembali menjadi normal. Itu fungsi lain dari polyline. Nah, di sini selain itu juga kita bisa masukin mengikuti titik koordinat ya. Titik koordinat itu contohnya seperti ini. Kita masukin line, masukin angka X dan Y. Angka X dan Y itu biasanya 2. Jadi kalau kita ketemu X nya berapa, Y nya berapa, misalnya X nya 1, enter, Y nya 2, enter. Nah,
itu posisinya. Setelah itu kita masukin lagi 2 angka, misalnya 5,7 enter. Nah itu posisinya sesuai dengan titik koordinat. Yang pertama tadi salah ya, saya lupa masukin komanya. Setelah itu 9,7. Nah itu titik koordinat yang bisa masukin. Jadi kita masukkan angka Y, angka X dan angka Y pakai koma. Jadi itu sesuai dengan koma. Dan satuannya itu 1:1. Jadi kecil. Kalau misalnya kita dapat titik koordinat dari GPS, biasanya itu 1:1 tuh, supaya gambarnya sesuai maka kita skalakan lagi. Itu untuk menggunakan titik koordinat. Titik koordinat itu biasanya kalau gambarnya keliling maka dia biasanya ketemu lagi mentoknya di sini, seperti ukuran tanah dan yang lain-lain. Oke, itu cara pakainya. Jadi ketika kita punya titik koordinat tapi tidak punya jaraknya, jarak akan mengikuti titik koordinat. Oke, selanjutnya adalah ini saya hapus ya. Cara menghapus blok baru delete. Circle ya, lingkaran. Di sini ada beberapa ya, ada cara. Ada yang pakai center, radius, ada yang 3 point, 2 point. Saya akan mencoba yang center dari tengah ke pinggir dengan sini ya. Nah, kita tinggal masukin berapa diameternya. Misalnya 10. Tadi 100 ya, 100. Nah, diameter lingkarannya jadi 100. Cara memindahkannya, karena saya belum masuk ke menu modify, kita bisa memindahkan dengan memegang bagian tengah lingkaran. Kenapa ini lingkarannya lebih besar? 100-nya adalah diameter, bukan jari. Di sini ada pilihannya ya. Center radius, center diameter. Nah, kalau kita pakai radius berarti setengahnya. Kalau kita pakai diameter berarti pas 100. Nah, maka lingkarannya lebih kecil. Cara buat lingkaran, ada yang 3 point, ada yang 2 point. Sembarang kalian mau pakai mana. 2 point 2 kali, 3 point 3 kali, tapi tanpa ukuran. Itu bisa dicoba ya. Terus art ini biasanya ada yang macam-macam. Kita akan belajar yang paling dasar, yaitu dengan 3 titik. Contoh 1, 2, 3. Untuk melanjutkan perintah yang diulang, kita bisa tekan spasi, maka perintah terakhir akan terulang. 1, 2, 3. Nah, itu cara membuat art. Di sini ada banyak cara. Nanti kita akan coba di lain waktu. Kita belajar dasarnya dulu. Yang penting bisa membuat nih art 3 point. Oke. Selanjutnya adalah membuat kotak. Nah, tadi kita membuat kotak secara manual. Di sini kita akan membuat. Nah, di sini ada 2 pilihan ya. Ada rectangle, persegi, kotak. Dan selanjutnya adalah polygon, segi banyak. Nah, kita bisa membuat yang pertama adalah kotak. Kotak itu secara tanpa berukuran, kita tinggal klik REC, enter, klik baru tarik. Nah, ini jadi kotak tapi tanpa ukuran. Sedangkan kita butuh ketika menggambar adalah kotak yang berukuran. Cara kotak berukuran. Nah, di sini ya, klik. Nah, biasanya kita menggunakan tekan shift baru 2 supaya bisa mendapatkan huruf A, add ya, huruf add, baru masukin jaraknya 100,100 ukurannya ya. Nanti kotak akan berubah menjadi ukuran seperti itu, sama seperti kotak ini dengan jarak 100,100. Jadi tekan shift baru klik sekali dulu, arahin kemana, ke atas atau ke bawah, dan shift A 2, shift sama 2 bersamaan ya, tombol shift plus 2 supaya bisa dapat add, baru masukin 100,100, enter. Nah, jadi kotak dengan ukuran. Jadi kalau kita mau bikin persegi panjang, tinggal masukin lebarnya berapa, panjangnya berapa, jadi beda ya. Kalau persegi itu sama, sedangkan persegi panjang kali lebarnya tinggal kalian tentuin berapa. Misalnya saya contohin nih, nah, ini 100 kali 200 ya. Shift 2
ukuran yang pertama adalah ke samping 100,200 enter. Nah, ukuran yang kedua adalah ukuran yang ke belakang, jadi ke samping dan ke belakang, panjang kali lebar, jadi persegi. Oke, itu tadi adalah membuat kotak. Kita geser. Ketika layar ini tidak muat nantinya, kita bisa tekan RE regen ya, enter. Nah, ini layar bakal bertambah lebar. Selanjutnya kita membuat poligon ya. Poligon di sini segi banyak. Segi banyak itu mulai dari segi 3. Contoh, kita klik poligon, kita disuruh masukin berapa jumlah segi yang mau kita masukin. Saya 3, enter. Nah, baru tekan klik sekali. Di sini ada 2 pilihan. Nah, di sini ada dari tengah dan dari, nah, kita akan coba dua-duanya. Yang pertama dari inscript in circle, klik. Nah, itu adalah dari tengah ke sudut. Jadi ukurannya dari tengah ke sudut, misalnya ukurannya 100. Jadi membuatnya dari tengah segitiga ke sudut. Selanjutnya yang satunya sama ya, kita langsung enter ya, karena 3 ya, segitiga, enter. Klik sekali, kita pakai yang bawah. Nah, kalau yang satunya adalah dari tengah ke midpoint dari garis sisi. Nah, itu bedanya tadi. Yang satu tadi ke sudut, yang satu lagi ke midpoint. Jadi ukurannya pasti berbeda. Nah, yang paling bagus itu adalah kita menggunakan segitiga. Nah, tapi pakai yang edge. Ini ada edge, tepi. Jadi kita hanya bisa mengikuti ukuran dari tepi, edge. Baru kita klik satu kali, tarik ke samping, berapa panjang sisinya, hanya 100, enter. Nah, kesemuanya ini berlaku kita membuat mau segi 4, segi 5, segi 6, dan segi banyak pokoknya. Saya contohin, misalnya saya buat segi 5. Kita habis polyline masukin 5 enter. Baru edge, sisinya berapa lebar, misalnya 100. Oke, itu cara membuat segi banyak ya. Ada segi 3, segi 5, dan lain. Selanjutnya adalah membuat elips. Nah, kita membuat elips ya, ada beberapa cara. Center, nah ini paling enak nih. Elipsnya 2 kali diameternya. Saya yang pertama, lebarnya berapa? Saya 100. Masukin angkanya, klik. Nah, baru ke atasnya berapa nih? Atasnya misalnya 200. Jangan sama ya. Kalau sama dia jadi lingkaran. Atau sebaliknya, elipsnya mau kita kebalikannya. Kalau mau dia rata, ini kan elipsnya berdiri. Kalau mau dia elipsnya baring, kita tarik ke atas dulu. 100, baru 200. Nah, elipsnya menjadi seperti itu. Itu cara membuat elips. Oke. Sampai di sini di menu ini ada line, polyline, cycle, 3 point, polygon, dan axis. Ini membuat elips ya. Sisanya ada beberapa menu lagi, nanti kita akan bahas di sekarang aja deh. Yang pertama ada spline. Spline ini membuat garis diagonal ya. Klik aja, klik, karena dia nggak bisa berukuran. Kalau berukuran pun agak susah. Enter kalau sudah. Yang satunya adalah spline yang pakai sudut. Nah, ini dapatnya sudutnya misalnya 60. Nah, lanjut lagi 300, lanjut, enter. Itu spline ya, garis organik. Selanjutnya ada konstruksi line ya. Konstruksi line ini adalah garis bantu tanpa batas, tanpa ujung. Jadi jangan sampai sekali-kali mencari garis ujung. Kita klik sekali, tinggal tentuin mau ke samping atau ke atas. Klik. Nah, ini akan berkelanjutan kalau kita tidak ESC. Klik lagi ESC. Nah, garis ini akan menjadi garis bantu ya. Dia tidak ada ujungnya, satu garis tanpa ujung. Selanjutnya adalah garis ray. Nah, ini ray. Hampir sama seperti konstruksi line tadi ya, cuma dia setengah dari garisnya. Jadi ujung awal itu ada, tapi ujung akhirnya itu enggak ada. Nah, ya, tinggal nentuin berapa sudutnya. Begitu cara pakainya.
escape, enter atau space bisa. Selanjutnya adalah yang ini, dot ya, multi point. Jadi dia fungsinya untuk memberi titik-titik sebagai garis bantu. Oke, untuk yang di saat ini itu dulu. Sisanya seperti hash dan yang lain akan kita bahas di video berikutnya. Oke, cara menghapusnya tinggal Ctrl A, delete. Nah, itu akan terhapus semua. Tapi kalau mau hapus bagian tertentu tinggal di blok hijau atau blok biru. Oke, demikian. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Bye bye.